Pengadaan lahan 12 proyek infrastruktur IKN segera tuntas. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Hadi Cahyanto mengatakan, pengadaan lahan untuk 12 proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara, IKN, bakal segera beres. Secara rinci, ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 7 paket sudah selesai dan 5 paket masih dalam proses pembayaran. Proses pembayaran pengadaan lahan 5 paket tersebut ditargetkan selesai secepatnya dengan meminta bantuan pejabat pembuat komitmen, PPK, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dan Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN. Sebanyak 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR, BPN di IKN antara lain untuk proyek IPAL dan tempat pengolahan sampah terpadu IKN, dermaga logistik, fasilitasi Bendungan Sepaku Semoy, Bendungan Sepaku Semoy Tahap I, intake Sungai Sepaku Tahap I, perubahan intake Sungai Sepaku Tahap 2, infrastruktur IKN Tahap I. Kemudian spam instalasi pengelolaan air KIP, bypass shortcut Pasar Sepaku, Bendungan Sepaku Semoy Tahap 2, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta jalan tol akses menuju IKN, Karangjoang KTT Karyang OSP, Tempadung Jembatan Pulau Balang. Kelima hal tersebut masih dalam proses pembayaran, kita targetkan akan selesai secepatnya, ujar Hadi dalam rapat koordinasi tindak lanjut percepatan penyelesaian permasalahan lahan dan investasi di IKN yang diselenggarakan secara online pada Minggu, 23 Juli 2023, dikutip dari keterangan resmi. Hadi juga menyampaikan, untuk penetapan lokasi, penlok, pengadaan tanah sudah disosialisasikan ke masyarakat dan sudah pada tahap akhir. Ada sedikit hambatan karena menunggu persetujuan masyarakat dan kami juga meminta bantuan pemerintah daerah, Pemda, untuk membantu mengejar sosialisasi ini, imbuh Hadi. Kemudian Menteri Hadi juga telah menetapkan 9 rencana detail tata ruang, RDTR, IKN menjadi peraturan kepala, Perka, Otorita IKN, OIKN. Penyelesaian RDTR IKN diklaim berjalan tanpa masalah. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perolehan Tanah dan Investasi IKN mengimbau agar masing-masing sektor perlu menjemput bola untuk mempercepat progres. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa kita berpacu dengan waktu. Penyelesaian lahan di IKN saya pikir itu harus segera kita selesaikan, tegas Luhut. Basuki bakal jadi menteri pertama tinggal di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengaku bakal menjadi menteri pertama yang tinggal di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Menurutnya, ia akan tinggal di IKN sembari memantau pembangunan proyek yang ada di sana. Sehingga kemungkinan tidak akan lama menjadi warga IKN. Insya Allah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN. Walaupun mungkin cuma beberapa bulan, ujar Basuki dalam sewindu PSN, Sustainable Infrastructure Towards Indonesia Emas 2045, Jakarta Selatan, Rabu 26 Juli. Menurutnya, saat ini pemerintah telah memiliki modal untuk membangun tol Balikpapan Samarinda, yang akan disambungkan ke IKN. Dengan demikian, jarak tempuh dari Samarinda ke IKN akan makin cepat yakni tidak lebih dari 40 menit. Hal ini diharapkan menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat untuk tinggal di IKN. Sebab, jika ingin bolak-balik ke Samarinda tak lagi membutuhkan waktu lama. Targetnya dari Balikpapan ke IKN bisa kita capai tidak boleh lebih dari 40 menit. Kalau mau jadi model pelopor tinggal di IKN, daftar ke saya, jelasnya. Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan ikut tinggal di IKN menemani Basuki. Ia menjelaskan pembangunan kantor Kemenko Perekonomian juga tengah dilaksanakan di IKN.
Pembangunan IKN, selain kantornya Pak Basuki, kantor Menko pun yang akan pertama di sana. Jadi nanti saya akan ngopi bareng dengan Pak Basuki di ibu kota negara saat selesai ini pertama. Kita nikmati bulan-bulan menjelang Agustus Pak ya, pungkas Airlangga. Waskita fokus garap 7 proyek di IKN. Direktur Operasi 2 PT Waskita Karya Detik Arianto mengatakan perseroan saat ini sedang fokus mengerjakan 7 paket proyek IKN dengan total nilai kontrak sebesar Rp7,22 triliun dan secara porsi nilai kontrak Waskita menggarap proyek sebesar Rp4,33 triliun. Detik menyampaikan proyek IKN yang Waskita kerjakan meliputi Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Gedung Sekretariat Presiden dan Fasilitas Gedung Penunjang, Proyek Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator, Kemenko, Paket 3, Proyek Gedung dan Kawasan Kemenko Paket 4, Instalasi Pengolahan Air Limbah, IPAL, 1, 2, 3 dan proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, pada awal Juli lalu dilakukan penandatanganan kontrak kerja. Sampai saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana, ujar Detik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023. Detik menjelaskan progres proyek Jalan Lingkar Sepaku 4 mencapai progres 48,13%, Tol Segmen 5A dengan mencapai progres 33,67%, Gedung Sekretariat Presiden mencapai progres 21,18%, Gedung Kemenko 3 mencapai progres 5,73%, Gedung Kemenko 4 mencapai progres 11,26% dan proyek IPAL 1, 2, 3 mencapai progres 3,49%. Kami juga memohon dukungan pemerintah setempat beserta jajaran Polda dan Pangdam untuk dapat mengawal bersama proyek IKN ini, kata Detik. Komisaris Utama PT Waskita Karya Heru Winarko mengatakan perusahaan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kalimantan Timur selama mengerjakan proyek-proyek IKN. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi di Markas Polda Kalimantan Timur di Balikpapan. Diharapkan selama melakukan pekerjaan, Waskita dapat menghadapi kendala-kendala yang ada, ujar Heru. Komisaris Waskita Karya Teguh Iskandar memastikan perusahaan akan memberdayakan pekerja lokal. Iskandar mengatakan pekerja lokal hingga saat ini di proyek IKN yang diberdayakan Waskita memiliki porsi 30%. Kami akan terus tambah pekerja lokal untuk mempercepat pekerjaan di proyek, ujar Iskandar. Waskita, ucap Iskandar, fokus meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi digitalisasi sesuai program transformasi yang sedang dijalankan. Iskandar menyebut value engineering serta pengembangan teknologi dan digitalisasi melalui BIM and Green Construction diimplementasikan pada proyek-proyek yang sedang berjalan, terutama di proyek IKN. Waskita berkomitmen dalam peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko sehingga perseroan dapat menjalankan bisnisnya secara profesional dan berintegritas, kata Iskandar.